Dalam waktu yang sangat singkat, bagian luar Taixuan Shengzong dikelilingi oleh sekte sepanjang masa. Ini benar-benar pertarungan antara patriark dan seluruh keluarga. Terutama Raja Ungu, yang kekuatannya berada di urutan kedua setelah patriark, adalah yang pertama bergegas. Dia mengumpulkan aura iblisnya dan meninju patriark Taixuan Shengzong dan yang lainnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tanda tinju ungu itu seperti rudal, menyeret aliran cahaya di belakangnya. Aktifkan arai perlindungan sekte. Taixuan Shengzong meraung, cepat, cepat, cepat. Petik 2. Berdengung, berdengung. Dalam sekejap, penghalang susunan muncul dari udara tipis dan menyelimuti gerbang gunung yang rusak dan seluruh Taixuan Shengzong, membentuk sistem pertahanan yang cukup kuat. Itu normal bagi sekte-sekte teratas untuk memiliki arai perlindungan sekte, tetapi biasanya ditutup. Lagi pula, tidak ada seorang pun di benua bintang jatuh yang berani menyerang. Namun, kelalaian inilah yang memungkinkan Jun Changqiao menerobos masuk dan menghancurkan gerbang gunung. Tentu saja, dengan kekuatan Gou Sheng, bahkan jika Sek Protection Array diaktifkan, hanya perlu 1 atau 2 pukulan untuk menyingkirkannya. Itu tidak akan mengubah hasil dari kehancuran gerbang gunung. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Sek Protection Array diaktifkan, tanda tinju ungu menghantamnya tanpa ampun. Violent Demon Aura meledak, mengejutkan para petinggi Taixuan Shengzong. Mereka semua percaya bahwa orang ini bukan manusia. Jika saya ingat dengan benar, Raja Ungu terbang ke sekitar penghalang susunan dan berkata dengan marah, saat itu, 5 Wu Sheng menyegel saya di negara bagian gurun utara. Salah satunya adalah seseorang dari Taixuan Shengzong. Negara bagian gurun utara, disegel oleh 5 Wu Sheng. Patriark Taixuan Shengzong dan para petinggi terkejut. Mereka berkata serempak, Raja Ungu. Orang ini adalah Raja Ungu yang memecahkan segelnya. Petik 2. Hall Master Z mengangkat tangannya dan aura iblis yang besar memenuhi langit. Matanya merah ketika dia berkata, hari ini, aku akan membalas dendam. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinju yang dibentuk oleh Demon Aura Ungu jatuh dari atas seperti meteor. Formasi susunan yang awalnya kokoh mulai bergetar hebat setelah menerima beban serangan. Memperkuat, cepat dan keluarkan buffmu. Patriark Taixuan Shengzong meraung. Master formasi dari aula formasi arai menyebar satu demi satu dan berdiri di mata-mata air, menyuntikkan kesadaran roh mereka ke dalamnya untuk memperkuat dan menstabilkannya. Situasi saat ini adalah, Jun Changqiao dan Lan Jingting bertarung sengit di udara. Eselon atas Taixuan Shengzong semuanya bersembunyi di balik formasi pelindung sekte untuk menahan serangan Raja Ungu. Di kaki gunung, 4 legiun Departemen Kavaleri Perang yang dipimpin oleh Zhong Yi berada di posisinya. Ratusan ribu ork yang dipimpin oleh Penatua Niu juga menyebar. Sepertinya mereka akan mengelilingi Taixuan Shengzong. Di altar di negara bagian Zhongzuang, High Priest melihat bahwa titik peringatan pada Earth Spirit Meter telah berhenti bergerak. Mulutnya berkedut saat dia berkata, mereka memang akan menyerang Taixuan Shengzong. Imam Besar, seorang tetua bergegas masuk dan berkata dengan kaget, Raja Ungu telah merusak segel dan memimpin ratusan ribu binatang buas untuk menyerang Taixuan Shengzong. Patriark Taixuan Shengzong meminta bala bantuan. Apa? High Priest hampir melompat. Altar tidak akan campur tangan ketika gerbang Kaisar Iblis menyebabkan masalah di Jianghu. Ini karena itu adalah konflik antar sekte. Namun, Raja Ungu berasal dari ork. Dia adalah ancaman bagi seluruh umat manusia di benua Starfall. Karena itu, mereka tidak bisa menjadi pengamat. Cepat hubungi semua gubernur di berbagai negara bagian dan kabupaten. Beritahu mereka untuk mengirim elit mereka ke Taixuan Shengzong sesegera mungkin. Ya, hubungi Gubernur Han dan yang lainnya. Suruh mereka pergi ke Taixuan Shengzong segera. Ya, umumkan kepada semua sekte kelas 5 ke atas bahwa benua Starfall telah memasuki status siaga level 1. Beritahu semua sekte kelas 3 ke atas untuk mengirim murid elit mereka ke Taixuan Shengzong sesegera mungkin. Ya, altar otoritatif sekali lagi memberitahu seluruh benua. Dunia yang baru saja tenang sekali lagi ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Suara mendesing, suara mendesing. Semua elit yang paling dekat dengan Taixuan Shengzong bergegas secepat mungkin. Altar tidak secara eksplisit menyatakan kehadiran Raja Ungu ketika mengumumkan status siaga level 1. Sekarang sudah jelas, itu berarti pertempuran sengit akan pecah. Karena itu, mereka semua mengambil keputusan. Para elit yang bergegas ini adalah kelompok pertama yang memasuki medan perang. Karena itu, demi keselamatan benua, mereka secara alami tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri.
Untuk sesaat, elit dari seluruh dunia bergegas menuju Taixuan Shengsong. Ini bisa disebut perang dunia. Pelakunya, Jun Changqiao, masih bertarung sengit dengan Lan Jingting. Dia tidak peduli bahwa identitas Raja Ungu telah terungkap. Dengan kekuatan sekte sepanjang masa dan kekuatan sulit dihentikan, bahkan jika berita tentang tubuh iblis Conate Yao Mengying menyebar, dia tidak akan takut. Itu bukan masalah besar. Pergi melawan dunia, ledakan, ledakan. Di depan barisan Taixuan Shengsong, Raja Ungu masih menyerang. Kemarahan yang telah disegel selama ribuan tahun disalurkan ke tinjunya, dan dia melampiaskannya dengan gila. Ledakan, tiba-tiba, suara meriam bisa terdengar. Sebuah bola meriam besar dengan jejak cahaya di belakangnya menabrak barisan. Area kerusakan efek sangat besar, dan susunannya bergetar hebat. Engah, engah, engah. Para Master Arai dari Taixuan Shengsong, yang sudah berjuang untuk menahan serangan Raja Ungu, semuanya memuntahkan darah. Wajah mereka sangat pucat. Ledakan, Xiao Ziji, yang berdiri di puncak gunung di kejauhan, menembak lagi. Bola meriam melesat keluar dari meriam dan menabrak barisan lagi. Raja Ungu juga tidak menganggur. Dengan bantuan meriam lapangan, dia melepaskan kekuatannya dengan gila-gilaan untuk membombardir barisan. KKK, ledakan. Pada akhirnya, susunan Taixuan Shengsong tidak bisa bertahan lebih lama dan runtuh di tempat. Celepuk, celepuk, lusinan Master Arai dikirim terbang, dan mereka jatuh ke tanah dengan darah menyembur keluar. Mati. Setelah susunannya rusak, Raja Ungu bergegas mendekat. Dia mengumpulkan kekuatan aura iblis di tinjunya dan menghancurkannya pada petinggi Taixuan Shengsong. Tujuannya bukan untuk bertarung, tetapi untuk menghancurkan. Hentikan dia. Patriark Taixuan Shengsong meraung marah. Huf huf. Huf huf huf. Lusinan petinggi bergegas tanpa memikirkan keselamatan mereka sendiri, dan menggunakan semua jenis seni bela diri untuk memenuhi aura iblis yang luar biasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Selama periode waktu ini, kekuatan Raja Ungu juga meningkat. Dalam kemarahan, dia melepaskan semua kekuatannya dan menghancurkan semua jenis serangan. Kemudian, dia mengumpulkan palem aura iblis dan menghancurkannya di aula utama Taixuan Shengsong. Dikatakan bahwa aula utama adalah fondasi dari sebuah sekte. Hari ini, saya akan menghancurkannya untuk membalas kebencian karena disegel selama ribuan tahun. Binatang, jangan terlalu sombong. Di area aula utama, seberkas cahaya muncul dari udara tipis. Kemudian, masing-masing dari mereka menggunakan seni bela diri mereka yang kuat untuk membentuk barisan pertahanan yang substansial. Ledakan, The Demonic Aura Palem menekan Arai, tapi itu tidak bergerak sama sekali. Raja Ungu mengerutkan kening dan segera terbang kembali. Manusia yang muncul entah dari mana ini sebenarnya berada di level Wuseng. Kepala keluarga, seorang tetua Taixuan Shengsong berkata dengan gembira, bantuan ada di sini. Bala bantuan ada di sini. Petik 2. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, bala bantuan dari seluruh dunia muncul di langit satu demi satu, meledak dengan kultivasi mereka yang kuat untuk melindungi sekte yang tampaknya bergetar. Patriark Taixuan Shengsong menghela nafas panjang lega. Ledakan, ledakan. Di langit, Jun Changqiao dan Lan Jingting bertukar beberapa pukulan lagi sebelum mereka terbang ke bawah. Dia melayang di gerbang yang hancur, matanya masih berkedip karena marah. Dia berkata, kamu ingin melindungi Taixuan Shengsong. Kastelan Han, yang baru saja tiba, berkata dengan terkejut, Jun Patriark, mengapa kamu ada di sini? Bala bantuan dari seluruh dunia juga tercengang. Setiap orang. Patriark Taixuan Shengsong berkata dengan suara yang dalam, pameran ini adalah Raja Ungu. Dia bersama Jun Changqiao. Semua bala bantuan melebarkan mata mereka. Betul sekali. Jun Changqiao berkata dengan dingin, Raja Ungu adalah ketua aula sekte sepanjang masa. Petik 2, petik 2. Wajah Kastelan Han berubah jelek. Raja Ungu adalah musuh publik seluruh benua. Terlebih lagi, dia adalah tipe yang mengancam seluruh dunia. Bagaimana Jun Patriark bisa merekrutnya? Suara mendesing. Jun Changqiao mengenakan True Yang Armor dan mengaktifkan Mechanical Armament Wings. Kemudian, dia mengenakan topeng yang sejati dan berkata-kata demi kata, hari ini, saya hanya menargetkan Taixuan Shengsong. Jika Anda melindunginya, Anda akan menjadi musuh sekte sepanjang masa. Kami akan berjuang untuk kematian. Gerbang Kaisar Iblis kuat, Kaisar Zenwei kuat, tidak. Mereka terlalu lemah di depan Jun Changqiao. Karena orang ini menyatakan perang di seluruh dunia. Tepatnya, dia mengancam seluruh dunia. Tanda pisah. PS, tambah 1, berutang 5.
Suasana di Taixuan Shengzong langsung membeku. Ekspresi para ahli yang datang untuk membantu sangat jelek karena mereka diancam oleh Jun Changqiao. Jika mereka berani mengganggu Taixuan Shengzong, itu akan sama dengan menjadi musuhnya dan dia akan bertarung sampai mati. Orang yang paling mogok adalah Tuan Kota Han. Pada saat ini, dia meraung dalam hatinya, aku seharusnya tidak muncul di sini. Bisakah Anda memutar waktu dan membiarkan saya terus mandi di rumah? Petik 2. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan yang sama dengan Jun Changqiao yang berdiri di depan mereka dan mengancam mereka seperti ini, para ahli pasti tidak akan senang. Paling-paling, mereka akan mewakili seluruh dunia dan melawannya sampai akhir. Namun, Patriark Sekte sepanjang masa ini telah membantu benua bintang jatuh menyelesaikan krisis terbesarnya, mengubah apa yang seharusnya menjadi perjalanan menuju kematian menjadi jalan-jalan di musim semi. Belum lagi kekuatannya yang menakutkan, kebaikan saja tidak cukup untuk melawannya. Kepribadian protektif Jun Changqiao yang ekstrim akan menyebabkan beberapa pembaca merasa tidak nyaman, tetapi jangan lupa bahwa dia telah menyelamatkan dunia berkali-kali, meskipun kebanyakan dari mereka tidak disengaja. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena ini. Karena tanpa kebaikan sebelumnya, dia masih bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Pendeknya, orang ini bisa melakukan hal-hal untuk menyelamatkan, tetapi dia juga bisa melakukan hal-hal untuk menghancurkan. Baik dan buruk, dia memiliki penilaian sendiri di dalam hatinya. Hanya saja dia tidak bisa mentolerir seseorang yang menindas muridnya, terutama Lu Qianqian. Seperti yang dikatakan pembaca di bab ini, tanpa murid tertua ini bergabung dengan sekte pada saat kritis, Gou Sheng bahkan tidak akan bisa meninggalkan desa pemula. Hari ini, dikendalikan oleh kemarahan, Jun Changqiao hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Runtuhkan aula utama Taixuan Shengzong, dan siapapun yang menghalangi jalannya akan menjadi musuhnya. Pada saat itu, Jun Changqiao, yang tergantung di depan gerbang yang rusak, menghadapi Taixuan Shengzong teratas dan para ahli dari seluruh benua bintang jatuh, memancarkan aura penghinaan bagi dunia. Di kaki gunung, kekaguman Yuan Gongzi pada Patriark seperti sungai deras yang mengalir tanpa henti. Untuk menghidupkan kembali kejayaan Sekte Iblis, dia telah merencanakan sejak lama dan telah mengambil tindakan belum lama ini. Namun, dia hanya meluncurkan serangan diam-diam pada sekte kelas 3 dan kelas 4. Dia tidak berani menimbulkan masalah bagi sekte-sekte teratas. Sekarang, Jun Changqiao berdiri di depan gerbang Gunung Taixuan Shengzong dan menantang seluruh dunia. Tingkat keberanian ini jauh melampaui dia. Luar biasa, terlalu luar biasa. Bergabung dengan sekte sepanjang masa adalah pilihan yang bijaksana. Raja Ungu juga sangat senang. Meskipun dia selalu menekankan bahwa dia telah bergabung dengan sekte sepanjang masa demi menanggung kesulitan, dia telah berjanji pada Jun Changqiao bahwa mereka akan bekerja sama untuk tujuan yang besar. Sekarang setelah mereka berhadapan dengan yang terkuat di benua itu, bukankah ini yang dia inginkan? Ayo, mari bersenang-senang. Sword Warrior aura Jun Changqiao dilepaskan dengan gila-gilaan, dan rasa dingin di matanya menjadi semakin intens. Dia berkata, kamu bisa pergi sekarang, atau bertarung sampai mati bersamaku. Jun, Patriark, Wali Kota Han berkata, apakah itu benar-benar hanya menargetkan Taixuan Shengzong? Betul sekali. Jun Changqiao memandang aula utama Taixuan Shengzong dan berkata dengan marah, sekte ini mengusir murid tertuaku dan melumpuhkan kultivasinya. Hari ini, aku harus mencari keadilan untuknya. Jika itu masalahnya, maka ini adalah dendam antara sekte Anda dan Taixuan Shengzong. Tentu saja, saya tidak akan berpartisipasi. Wali Kota Han menangkupkan tangannya. Maaf mengganggumu. Sampai jumpa. Wosh. Dia menghilang dalam sekejap dan menyelinap pergi. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Jun Changqiao. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak akan menjadi musuh dengannya. Adapun permintaan bantuan altar, saya seharusnya tidak mendengarnya pada waktu itu. Saya seharusnya tinggal di rumah dan menikmati mandi saya. Setelah Wali Kota Han pergi, para ahli yang berada dalam dilema buru-buru menangkupkan tangan mereka dan berkata, tidak nyaman bagi kita untuk berpartisipasi dalam dendam antar sekte. Selamat tinggal. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, para ahli yang muncul di Taixuan Shengzong adalah yang paling cepat tiba dan paling cepat pergi. Apa lelucon, dengan kekuatan Patriark Sekte sepanjang masa, yang bisa mengalahkan semua dimensi, menjadi musuh dengannya sama saja dengan mati. Selain itu, eksibisionisnya adalah The Purple King. Sebelumnya, dia mematuhi kata-kata Jun Changqiao di medan perang. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu tanpa menahan diri? Dalam waktu singkat,
para ahli yang datang untuk membantu Taixuan Shengzong semuanya mundur. Tentu saja, mereka tidak benar-benar pergi. Sebaliknya, mereka berdiri di kejauhan dan menonton pertunjukan. Taixuan Shengzong benar-benar sial karena telah menyinggung sekte sepanjang masa. Murid tertua yang dibicarakan oleh Jun Patriark seharusnya adalah Lu Qianqian. Kembali di Provinsi Lu Timur Laut, Istana Dingin Ekstrim hampir hancur karena dia. Untuk seorang murid, dia bersedia melawan seluruh dunia. Jun Patriark benar-benar ganas. Lu Qianqian cantik, dan dia seumuran dengan Jun Changqiao. Mungkin mereka adalah master dan murid di permukaan, tetapi mereka memiliki hubungan intim di balik layar. Para seniman bela diri mulai berdiskusi dengan tenang. Taixuan Shengzong, Patriark dan petinggi memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Kedatangan bala bantuan memberi mereka kepercayaan diri untuk bertarung melawan Jun Changqiao. Namun, mereka ketakutan dalam sekejap mata. Ini terlalu kacau. Jun Changqiao, Lan Jingting melayang di atas aula utama dan berkata dengan suara rendah, Lu Qianqian telah dikeluarkan. Dia mungkin belum bergabung dengan sekte sepanjang masa. Mengapa kamu mempersulitnya? Setelah pertempuran tadi, dia menyadari bahwa akan sulit baginya untuk mengalahkan Lu Xuan. Apalagi mereka berada di wilayah mereka sendiri. Tidak ada gunanya melawan dia. Jun Changqiao berkata dengan dingin, kejahatan keji macam apa yang dilakukan murid tertua saya. Tidak hanya dia diusir oleh sekte Anda, tetapi kultivasinya juga lumpuh. Ini, Lan Jingting terdiam. Dia baru mengetahui tentang pengusiran Lu Qianqian nanti. Dia tidak berharap para tetua melumpuhkan kultivasinya sebagai hukuman. Lagi pula, dia baru saja meninggal. Wanita itu menghargai muridnya. Bahkan jika dia telah melakukan kesalahan, dia seharusnya tidak melumpuhkan kultivasinya. Sepertinya kamu tidak tahu. Jun Changqiao memiringkan kepalanya dan menoleh ke Patriark Taixuan Shengzong. Dia berkata dengan nada seram, sebagai pemimpin sekte, kamu harus tahu alasannya, kan? Saya ingin mendengarnya. Petik 2. Patriark Taixuan Shengzong juga terdiam. Jun Changqiao, pada saat ini, penatuaku, yang telah dikirim terbang, berkata dengan wajah pucat, itu adalah keputusan saya untuk melumpuhkan kultivasi Lu Qianqian. Saya ingin membalas dendam. Bam! Jun Changqiao tiba-tiba muncul di depannya dan mengambil postur tendangan voli yang keras. Adapun penatuaku, dia telah dikirim terbang oleh tendangan dan menabrak gunung dengan ledakan keras. Penyihir tua, jadi kaulah yang menyebabkan masalah. Kekuatan tendangan ini sangat menakutkan. Penatuaku tenggelam ke dinding, dan organ internalnya langsung pecah. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia mungkin akan menjadi cacat di masa depan. Petik 2, Sudut mulut pembangkit tenaga listrik di kejauhan berkedut hebat. Orang ini bisa menendang penatua Taixuan Shengzong, yang berada di level Wu Sheng, setengah mati. Orang ini benar-benar kuat. Suara mendesing. Jun Changqiao mengangkat tangannya dan meraih Fang Lingyu yang tidak sadar dengan kekuatan energi spiritual. Dia berkata, wanita ini memiliki dendam terhadap murid pertama saya. Dia mungkin orang yang menghasutnya untuk melumpuhkan kultivasinya. Suara mendesing. Energi spiritual kekerasan menyebar dengan raungan. Pada saat ini, dia hanya perlu berpikir sejenak, dan kejeniusan yang menjadi fokus Taixuan Shengzong untuk berkultivasi akan mati. Penatuaku dikirim terbang oleh tendangan keras. Fang Lingyu tertangkap dan bisa mati kapan saja. Patriark Taixuan Shengzong dan bahkan Lan Jingting acuh tak acuh. Itu karena ada meriam lapangan di puncak gunung di kejauhan. Wu Huang dari sekte sepanjang masa dan setengah langkah dari Wu Sheng berdiri di belakang Jun Changqiao. Ada juga beberapa resimen kavaleri dan ratusan ribu binatang buas di kaki gunung. Lineup mewah seperti itu terlalu merepotkan. Pada saat ini, Fang Lingyu, yang diselimuti energi spiritual, terbangun dari komanya dan berteriak dengan ekspresi mengerikan. Jun Changqiao ingin membunuhnya, tapi dia tidak akan pernah membiarkannya mati dalam keadaan koma. Fang Lingyu diselimuti tekanan yang menakutkan. Tubuh dan jiwanya disiksa. Dia menjerit kesakitan ketika dia menemukan bahwa Patriark dan para pemimpin ada di sana. Dia berteriak, "Sekte, Patriark, selamatkan aku." Jun Changqiao menariknya ke depannya dan berkata dengan dingin, "Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu." Aura kematian muncul di hati Fang Lingyu. Kengerian muncul di wajahnya yang mengerikan. Mati. Jun Changqiao mengangkat tangannya dan mengangkatnya ke langit. Petik 2, Lan Jingting dan Patriark Taixuan Shengzong sama-sama mengepalkan tangan. Fang Lingyu adalah seorang jenius yang menjadi fokus Taixuan Shengzong untuk berkultivasi.
Jika dia dibunuh oleh Jun Changqiao di depan semua orang, itu sama saja dengan menghancurkan markas mereka lagi. Kepala keluarga. Tiba-tiba, suara dingin datang dari jauh. Semua ahli melihat ke atas dan melihat seorang wanita cantik dengan gaun seputih salju muncul entah dari mana di puncak gunung di kejauhan. Lu Qianqian, dia adalah orang yang menyebabkan konflik antara sekte sepanjang masa dan Taixuan Shengzong. Mengapa kakak senior ada di sini? Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya tercengang. Li Luoqiu menghubungi semua orang kecuali Lu Qianqian, yang sedang berlatih di Tower of Trials. Qianqian, Jun Changqiao mengangkat Fang Lingyu dan berkata dengan kejam, "Hari ini, aku akan membantumu membalas dendam karena diusir dan dilumpuhkan oleh Taixuan Shengzong. Aku akan meruntuhkan aula abadi." Celepuk, Lu Qianqian tiba-tiba berlutut. Wajah cantiknya tertutup es. Dia berkata dengan nada memohon, "Saya tidak ada hubungannya dengan Taixuan Shengzong. Patriark, tolong jangan mempersulit mereka." Kakak senior, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya tidak percaya. Jun Changqiao juga tercengang. Wanita ini, yang dulu berpikir bahwa dia terlalu baik, berlutut dan memohon belas kasihan dari Taixuan Shengzong yang telah menggertaknya. Itu tidak benar. Apakah otaknya ditendang oleh keledai? Atau terjepit oleh pintu? Bangun! Kemarahan Jun Changqiao dengan cepat mereda setelah Lu Qianqian berlutut. Dia berkata dengan sakit hati, "Lantainya dingin." Lu Qianqian tidak bangun, karena Patriark masih tidak berniat melepaskan Taixuan Shengzong. Mendesah, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya terlalu berhati lembut. Saya tidak tega melihat murid-murid saya menderita." Kemudian, dia menarik kekuatan pedang dan bijak bela diri dan menurunkan Fang Lingyu. Petik 2,2. Raja Ungu juga menarik aura iblis yang telah menyebar. Peringatan tingkat 1 diangkat. Zhong Yi berteriak, dan anggota tentara meletakkan senjata mereka. Suasana tegang yang menyelimuti Taixuan Shengzong langsung menghilang tanpa jejak. Jika bukan karena murid sulung memohon keringanan hukuman, raja ini tidak akan menyelamatkan sekte suci misteri tertinggimu. Jun Changxiao memelototi master sekte suci misteri tertinggi dan eselon atas, melambaikan jubahnya saat dia menyalak, kembali ke sekte. Desir, pada saat ini, Lu Qianqian terbang turun dari puncak gunung. Dia berdiri di depan Fang Lingyu, yang bernapas dengan cepat, dan berkata dengan dingin, "Bangun dan lawan aku sampai mati." Petik 2,2. Mulut Jun Changqiao berkedut. Wanita ini ingin melakukannya sendiri. Tanda pisah. 3000 plus kata, PS, tambah 1, berutang 4. Tanpa malu-malu meminta tiket rekomendasi dan tiket bulanan. Dengan sikap atasan Jun Changqiao, aula utama Taixuan Shengzong pasti akan dihancurkan. Namun, pada saat kritis ini, Lu Qianqian bergegas mendekat dan berlutut di puncak gunung, memohon kepada Patriark untuk menyelamatkan Taixuan Shengzong. Dalam banyak kesempatan, dia berharap Gou Sheng akan tegas dan tidak berbelas kasih. Mengapa dia memohon belas kasihan untuk sekte yang telah mengusirnya dan melumpuhkan kultivasinya? Karena tidak peduli seberapa besar dia membenci tempat ini, itu tetap rumahnya. Lu Qianqian telah diambil oleh Grand Elder sejak dia masih muda dan telah memperlakukannya sebagai anaknya sendiri. Ketika umurnya hampir habis, dia bahkan mengajarinya teknik hati es Taixuan, memberinya kesempatan untuk bangkit kembali bahkan jika kultivasinya lumpuh. Meskipun dia berlutut untuk membujuk Jun Changqiao agar berbelas kasih, dia juga berlutut kepada almarhum Grand Elder yang telah menyayanginya sejak dia masih muda. Dia memberitahu rohnya di surga bahwa dia telah kembali. Lu Qianqian dingin tapi tidak dingin. Dia memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, tetapi dia juga memiliki hati yang bersyukur. Meskipun Taixuan Shengzong telah melumpuhkan kultivasinya dan membuangnya, demi Grand Elder, dia tidak ingin sekte yang pernah dia lindungi dihancurkan begitu saja. Karena itu, setelah bergabung dengan sekte sepanjang masa, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang masa lalunya dan menghadapinya seolah-olah semuanya adalah masa lalu. Namun, jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mengatakannya, Jun Changqiao akan mengambil inisiatif untuk mencari tahu. Murid tertua saya tidak melakukan kejahatan keji. Anda membuangnya dan bahkan melumpuhkan kultivasinya. Apakah Anda tidak memaksanya sampai mati? Harus diakui, saya berterima kasih kepada Taixuan Shengzong. Jika Anda tidak mengusir Lu Qianqian, tidak akan ada murid tertua sekte sepanjang masa saat ini. Namun, ini tidak dapat menutupi metode pembunuhan Anda. Oleh karena itu, terlepas dari apakah itu beberapa tahun yang lalu atau puluhan ribu tahun yang lalu, sejak saya mengetahuinya, saya harus mencari penjelasan. Misalkan orang yang terlibat adalah Ye Xingchen. Saat itu,
dia diplot melawan dan jiwanya dipaksa untuk dipelihara di inti bumi. Hanya beberapa ribu tahun yang lalu dia dilahirkan kembali. Apakah Jun Changqiao akan acuh tak acuh setelah mengetahuinya? Ya, Kaisar Malam tidak bergabung dengan sekte sepanjang masa saat itu. Namun, dia adalah muridku sekarang. Segala sesuatu di masa lalu dan sekarang terkait dengan saya. Lu Qianqian sangat memahami karakter Jun Changqiao. Dia tahu bahwa dia akan menyebabkan situasi menjadi tidak terkendali dan rumit, jadi dia hanya bisa berlutut dan memohon. Apalagi, langkah ini adalah langkah yang cerdas. Kemarahan Jun Changqiao segera mereda. Karena murid ini tidak ingin mengejar kesalahan masa lalu dari sekte suci tertinggi, dia hanya bisa membunyikan genderang dan menarik pasukannya. Kebencian Fang Yu, dia tidak akan tidak membunuhnya, dia tidak akan membenci, dan dia. Lu Qianqian sepertinya bisa membaca pikirannya. Dia mendarat di depan wanita itu dan segera memulai pertempuran hidup dan mati. Lu Qianqian, Fang Lingyu terbaring di tanah kesakitan. Matanya berkilat marah. Kau ingin memanfaatkanku. Di Gua Naga Iblis, dia membombardir dinding dengan tubuhnya dan dikendalikan oleh kekuatan psionik Jun Changqiao yang sombong. Dia sekarang terluka parah. Bagaimana dia bisa berdiri dan melawan? Desir, Lu Qianqian melambaikan tangannya. Sebuah pil penyembuhan terbang ke mulut Fang Lingyu. Jun Changqiao merasa sedikit sakit hati. Wanita ini beruntung. Petik 2. Setelah meminum pil penyembuhan, luka Fang Lingyu dengan cepat pulih. Dia berdiri dengan kaget dan berkata dengan tidak percaya, apa yang kamu berikan padaku? Pil kematian. Lu Qianqian mengeluarkan pedang cahaya dingin dan berkata, keluarkan senjatamu. Biarkan aku melihat seberapa banyak gadis yang dulu menyenangkanku telah tumbuh. Fang Lingyu juga memiliki fisik es. Tapi berdiri di depannya, terlepas dari temperamen atau penampilannya, dia dikalahkan. Dentang, Fang Lingyu menghunus pedangnya dan berkata dengan penuh kebencian, Lu Qianqian, aku bukan lagi diriku yang dulu. Suara mendesing, atribut es menyebar dan berkumpul di pedang, membentuk potongan es. Desir, dia mengambil langkah maju dan menggunakan teknik pedang es dari Taixuan Shengzong. Udara yang sangat dingin menyebar, membentuk bayangan pedang yang menyilaukan. Kemudian, puci, tiba-tiba, pedang itu melintas. Fang Lingyu tercengang. Kemudian, wajahnya menjadi ganas. Mendering, karena tendon tangannya terpotong, senjata itu jatuh ke tanah dengan darah. Suara mendesing. Puci, pedang itu melintas lagi. Pergelangan tangan kiri Fang Lingyu juga memiliki tanda pedang yang ramping. Darah terciprat keluar, wajahnya lebih ganas. Sangat lemah. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Mereka berpikir bahwa kejeniusan yang menjadi fokus Taixuan Shengzong pada pengasuhan ini akan sangat kuat dan dapat bertukar lusinan gerakan dengan kakak perempuan senior mereka. Mereka tidak menyangka tangannya akan lumpuh dengan begitu mudah. Lu Qianqian menyingkirkan pedangnya dan berkata dengan ringan, kamu masih selemah sebelumnya. Petik 2, Wajah Fang Lingyu sama ganasnya dengan wajah iblis. Rasa keengganan yang kuat muncul di hatinya. Kultivasi wanita ini jelas lumpuh. Bahkan jika ada cara untuk memperbaikinya, bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat hanya dalam beberapa tahun. Di masa lalu, Lu Qianqian adalah kakak perempuannya. Dalam hal budidaya seni bela diri, hanya ada celah tertentu di antara mereka. Sekarang, dibandingkan dengan dia, itu sepertinya tidak mungkin tercapai. Mengapa? Mengapa ini? Desir. Tiba-tiba, Lu Qianqian mendekat. Telapak tangannya, yang mengandung kekuatan dingin yang ekstrim, langsung mengenai dantiannya. Inti spiritual internalnya tiba-tiba retak, membawa rasa sakit yang hebat yang membuatnya pingsan di tempat. Tangannya lumpuh, dan dantiannya lumpuh. Fang Lingyu pada dasarnya dilecehkan ke titik di mana dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Dialah yang menghasut Lu Qianqian untuk melumpuhkan kultivasinya. Sekarang dia telah berakhir seperti ini, dia pantas mendapatkannya. Adapun pelaksana, penatuaku, meridiannya juga dipatahkan oleh tendangan Jun Changqiao. Bahkan jika lukanya pulih, tidak diketahui apakah dia bisa terus berkultivasi seni bela diri di masa depan. Reinkarnasi karma, pembalasan tidak baik. Kepala keluarga. Lu Qianqian menyarungkan pedangnya dan berkata, ayo kembali. Apakah kamu tidak akan membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan? Jun Changqiao bertanya. Lu Qianqian berkata, bukankah Patriark pernah berkata bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai? Hah? Jun Changqiao terkejut dan diam-diam berkata, aku mengatakan itu. Sistem berkata, ketika tuan rumah pergi ke kota Qingyang untuk berpartisipasi dalam perekrutan banyak sekte dan menyelamatkan Li Qingyang,
dia berkata bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Menyelamatkan orang dan menyelamatkan orang memiliki arti yang berbeda. Namun, sudah berapa tahun, dia sebenarnya masih mengingat kata-kataku di dalam hatinya. Sistem itu menambahkan, di dunia di mana seni bela diri dihormati, menyelamatkan orang yang tidak relevan adalah hal yang sangat bodoh. Secara alami, itu akan meninggalkan kesan mendalam pada murid tertua. Usulan dan eksekutor yang melumpuhkan kultivasi Lu Qianqian menerima hukuman yang sama. Jun Changqiao tidak mempersulit Taixuan Shengzong dan segera pergi bersama murid-muridnya. Namun, sebelum berjalan menuruni gunung, dia berbalik untuk melihat Patriark Taixuan Shengzong dan berkata dengan ringan, "Kamu sangat tidak kompeten sebagai Patriark. Kamu harus segera turun dan memberikannya kepada seseorang yang mampu." Wajah Patriark Si sangat jelek. "Ayo pergi." Di bawah tatapan semua ahli, Jun Changqiao memimpin kerumunan dan pergi, dan ratusan ribu binatang buas yang berkumpul di kaki gunung juga dievakuasi. Pada titik ini, krisis Taixuan Shengzong telah dipadamkan. Harga yang harus dibayar adalah gerbang gunung, barisan perlindungan sekte rusak, dan Penatuaku dan murid-murid kunci lumpuh. Benar, ada juga murid perempuan pelataran dalam yang diculik oleh murid-murid sekte sepanjang masa. Biarkan aku pergi. Tidak melepaskan, aku tidak akan melepaskannya. Petik 2. Anda, Patriark tidak menginginkanku lagi. Aku tidak bisa kehilanganmu juga. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan menjelajahi dunia bersama. Yang terbaik adalah memberiku beberapa putra dan melanjutkan garis keturunan keluarga Su. Di langit, Su Xiaomo terbang dengan kecepatan tinggi, memungkinkan Xia Suyun untuk berjuang dalam pelukannya tanpa melepaskan, karena jika dia melepaskan, cinta akan hilang. Jun Changqiao mendatangkan malapetaka di Taixuan Shengzong dan hampir meningkat menjadi perang dunia. Untungnya, Lu Qianqian muncul dan mengakhiri masalah ini. Namun, hanya melumpuhkan kedua penghasut dan tidak memeras sumber daya seni bela diri mereka sama sekali tidak seperti gaya Gou Sheng. Setelah kembali ke sekte, Jun Changqiao menamparkan dahinya dan berkata, "Aku lupa." Lupakan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Demi murid pertama dan ketiga, saya tidak akan menghitung dengan mereka." "Ola Tuan Li." Jun Changqiao segera memerintahkan, "Beritahu Xiaomu untuk menyelesaikan masalah hubungan sesegera mungkin dan kembali ke sekte untuk berkultivasi." Dia tidak keberatan murid-muridnya jatuh cinta. Namun, jika mereka berkultivasi karena ini, dia pasti tidak akan mengizinkannya. Bagaimanapun, anak muda harus memprioritaskan karir mereka dan tidak terlalu tenggelam dalam cinta. Sejujurnya, dia juga sedikit cemburu. Bahkan ketika dia menyamar, dia masih bisa menjemput gadis-gadis. Mendesah. Untungnya, dia tidak pergi. Jika tidak, semua murid perempuan dari Taixuan Shengzong akan tertarik padanya. Sistem tidak bisa berkata-kata. Dari mana kepercayaan dirinya berasal? Dipahami. Li Luoqiu buru-buru menghubungi berbagai cabang kabupaten dan berhasil menghubungi Su Xiaomo yang berada di desa terpencil. Orang ini membawa Xia Suyun dan terbang melintasi ribuan gunung dan sungai untuk menemukan tempat yang tenang, berencana untuk memulai hubungan yang tulus dengannya di sini. "Suyun," Su Xiaomo berkata dengan serius, "Patriark saya telah pergi, Taixuan Shengzong tidak hancur, Anda dapat yakin." Xia Suyun berdiri di kamar dan memelototinya dengan wajah dingin. "Tahun itu di pegunungan Yunling, apakah sektemu sepanjang masa yang mengatur sejumlah besar binatang untuk menyerang?" "Ya, apakah sektemu sepanjang masa yang mengatur agar binatang buas yang kuat menyerang gunung skala emas?" "Ya," Su Xiaomo mengaku. Pada titik ini, tidak perlu bersembunyi lagi. "Pembohong." Xia Suyun menggertakkan giginya. Saat itu, di pegunungan Yunling, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk membelanya, sehingga membangkitkan kesan baik padanya. Setelah itu, mereka perlahan-lahan membangun hubungan mereka, tetapi pada akhirnya, itu semua adalah penipuan. Semuanya telah diatur. Su Xiaomo berkata, "Xia Suyun, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab bahwa meskipun saya berbohong kepada Anda, saya sedang menyamar di Taixuan Shengzong. Saya tidak bermaksud jahat, saya hanya ingin mencari tahu tentang kakak senior sulung dan Fang Lingyu." Petik 2. Penulis dapat membuktikannya. Mata-mata Su Gousheng adalah untuk mendapatkan informasi. Kemudian, ketika Jun Changqiao membuat keributan di Taixuan Shengzong, wanita ini juga yang menyebarkan berita. "Keluar." Xia Suyun menunjuk ke pintu. "Aku sudah kehilangan sekteku. Jika aku kehilanganmu juga, tidak ada artinya hidup di dunia ini." Su Xiaomo berjalan keluar dengan sedih. "Xia Suyun,
yang berdiri di depan jendela, menatap punggungnya yang kesepian dan merasakan hatinya sakit tanpa alasan. Dentang, setelah berjalan keluar, Su Xiaomo berdiri di halaman. Dia mengeluarkan Truyang Sword dan menyekanya dengan lengan bajunya, tatapan tegas di matanya. Xia Suyun melihat ini dan buru-buru bergegas keluar. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan khawatirkan aku, Su Xiaomo berkata dengan sedih. Xia Suyun ingin membujuknya, tetapi ketika dia melihat pria itu mengangkat pedangnya, dia hanya bisa berhati-hati terhadap angin dan bergegas. Astaga, pedang itu berkelebat dan suara sesuatu yang dipotong bisa terdengar. Xia Suyun merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Air mata mengalir tak terkendali saat dia berkata, "Mengapa kamu mengambil hal-hal begitu keras? Datang, makan sebuah apel." Tiba-tiba, Su Xiaomo mengambil sepotong apel dan berkata sambil tersenyum. Xia Suyun, yang sudah mengembangkan perasaan untuknya, tercengang. Jadi dia tidak mencoba bunuh diri. Dia mencoba memotong apel. Dia berkata dengan marah, "Su Xiaomo, kamu sudah keterlaluan." Su Xiaomo memeluknya dan menundukkan kepalanya. Di bawah matahari terbenam, pria dan wanita ini, yang sama-sama memiliki hati masing-masing, saling berpelukan. Seluruh dunia tampak terhenti, dan tanah tertutup makanan anjing. Su Xiaomo tidak segera kembali ke sekte sepanjang masa. Dia sementara tinggal bersama Xia Suyun di desa. Setiap hari, dia mencoba membujuknya untuk memaafkannya dan menerima bahwa dia sebenarnya Su Jintang, Su Gouseng. Dengan bimbingan tetua Wei, perasaannya menjadi kuat. Xia Suyun, yang awalnya terasing darinya, tidak bisa menahannya dan secara bertahap membuka hatinya untuk menerimanya. Namun, setiap kali dia memikirkan Jun Changqiao berdiri dengan arogan di depan Taixuan Shengzong, dia secara tidak sengaja akan merasa terasing dan bahkan dengan sengaja mencoba menghindarinya. Su Xiaomo berkata, meskipun kakak senior sulung membuat kesalahan saat itu tidak cukup untuk membuat kultivasinya lumpuh. Dia diperlakukan tidak adil karena Fang Lingyu, jadi masuk akal bagi patriark saya untuk mencari keadilan. Xia Suyun terdiam. Masalah Lu Qianqian jarang disebutkan di sekte. Itu mungkin karena penatua menyalahgunakan wewenangnya dan menghukumnya dengan keras. Di Gua Naga Iblis, wanita kejam itu memikat binatang buas. Jika bukan karena kekuatanku, aku mungkin sudah mati sejak lama, kata Su Xiaomo. Petik 2, petik 2. Juga, setelah aku terluka parah, dia ingin membunuhku. Jika aku tidak menyelesaikannya, aku akan mati untuk kedua kalinya. Xia Suyun, yang telah diam selama ini, mengangkat kepalanya dan berkata, kamu mengatakan begitu banyak karena kamu ingin memberitahuku bahwa kakak senior Fang membawa semua ini pada dirinya sendiri. Itu benar, kata Su Xiaomo. Xia Suyun berkata, gerbang Gunung Taixuan Shengzong kami rusak dan reputasi kami di Jianghu hilang. Apakah itu juga kesalahan kami sendiri? Ini, Su Xiaomo terdiam beberapa saat dan berkata, berdasarkan seberapa besar patriark menghargai kakak senior, sudah sangat baik baginya untuk hanya menghancurkan gerbang Gunung Taixuan Shengzong Anda dan menghukum dua pelaku utama. Xia Suyun berkata, haruskah saya berterima kasih kepada patriark Anda? Maksudku, masalah antara kakak senior Fang Lingyu dan kakak senior Fang Lingyu berakhir seperti ini. Ini adalah akhir yang bahagia untuk kedua sekte kita, kata Su Xiaomo. Petik 2, petik 2. Xia Suyun terdiam. Benar saja, sudut pandang yang berbeda menyebabkan pandangan yang berbeda. Su Xiaomo ingin terus membujuknya, tetapi dia tiba-tiba mendengar berita dari Aula Gerimis. Jadi dia mengubah kata-katanya dan berkata, Suyun, saya baru saja menerima berita bahwa patriark sekte Anda telah mengundurkan diri dari posisi patriark. Petik 2. Xia Suyun tercengang. Berita bahwa patriark Si telah mengundurkan diri dari posisi patriark Taixuan Shengzong telah menyebar di Jianghu. Adapun alasan pengunduran dirinya, itu karena gerbang gunung yang sudah ada sejak lama dihancurkan, dan aula utama hampir hancur. Dia merasa malu menghadapi leluhur sekte. Grand Elder Lan Jingting mengizinkannya untuk mengundurkan diri. Faktanya, setelah mengetahui bahwa Lu Qianqian telah dihukum berat, dia telah mengkritik patriark Si karena terlalu lunak terhadap para tetua dalam menangani urusan sekte. Tapi dia tidak menyangka bahwa krisis Jun Changqiao yang menyebabkan masalah di Taixuan Shengzong akan terkubur nanti. Patriark Taixuan Shengzong juga sangat menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mengendalikan sesepuh dengan benar sebagai pemimpin sekte di masa lalu, menyebabkan sekte hampir hancur. Karena itu, dia mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Setelah diskusi dengan sesepuh, Su Xiaomo berkata, penatua ketiga untuk sementara bertindak sebagai patriark. Xia Suyun berkata, penatua ketiga bertanggung jawab atas urusan internal sepanjang tahun,
memisahkan kepentingan publik dari kepentingan pribadi. Ini adalah pilihan yang bijaksana baginya untuk mengambil alih posisi patriark. Ya, Su Xiaomo berkata, Penatua ketiga juga sangat baik padaku. Jika bukan karena dia menghargaiku, kita mungkin tidak akan mengembangkan perasaan satu sama lain dari waktu ke waktu. Xia Suyun meringkuk bibirnya dan berkata, siapa yang mengembangkan perasaan untukmu? Su Xiaomo membungkuk dan berkata sambil tersenyum, perasaan ada di masa lalu. Di masa depan, kamu harus melahirkan anak-anakku. Siapa yang mau melahirkan anak-anakmu? Xia Suyun memalingkan wajahnya karena malu. Oh, benar, Su Xiaomo berkata, ada berita lain. Apakah kamu ingin mendengarnya? Berita apa? Penatua Xia telah dipromosikan menjadi penjabat wakil patriark. Mata Xia Suyun melebar. Su Xiaomo berkata sambil tersenyum, Patriark memerintahkan saya untuk bergegas kembali dan menyiapkan hadiah yang murah hati kepada Taixuan Shengzong untuk melamar Penatua Xia. Kata-kata kakekku tidak masuk hitungan. Kata-kataku penting, kata Xia Suyun. Su Xiaomo mendekat dan mengeluarkan sebotol Tranquil Heart dan Ichi Skin Pills. Dia berkata dengan serius, ini yang Anda berikan kepada saya. Saya telah menyimpannya, bisakah saya menggunakannya sebagai tanda pertunangan? Kamu tidak diizinkan untuk menolak. Dia kemudian menambahkan, karena kamu masih memiliki pecahan harta karun tertinggi milikmu. Pengunduran diri Patriark Taixuan Shengzong dan penunjukan sementara tetua ketiga sebagai penjabat Patriark menyebabkan kegemparan besar di dunia pugilistik. Sebagai sekte teratas, urusan internal, terutama perubahan posisi Patriark, adalah yang paling penting. Tentu saja, banyak seniman bela diri juga tahu bahwa pengunduran diri Patriark pasti ada hubungannya dengan Jun Changqiao. Oleh karena itu, mereka semua meratap, ini secara langsung menyebabkan pemimpin sekte teratas mundur. Siapa yang meminta Lu Qianqian menjadi murid pertama sekte sepanjang masa? Jun Changqiao selalu melindungi murid-muridnya, dan kultivasi muridnya pernah lumpuh. Taixuan Shengzong hanya bisa mengakui bahwa itu adalah nasib buruk. Aku khawatir masalah ini tidak akan berakhir begitu saja, kan? Banyak orang sedang mendiskusikan bagaimana penjabat patriark yang baru diangkat akan menghadapi sekte sepanjang masa. Apakah dia akan memilih untuk menanggungnya atau melawannya secara langsung? Bagaimanapun, sekte itu dihancurkan oleh orang itu. Sama seperti semua orang sedang menunggu tindak lanjut, sebuah berita yang meledak-ledak datang. Yaitu, Jun Changqiao akan segera membawa hadiah pertunangan ke Taixuan Shengzong untuk melamar. Ketika berbagai seniman bela diri menerima berita itu, mereka semua tercengang. Dia baru saja menghancurkan wajah sekte dan sekarang dia akan melamar pernikahan. Permainan macam apa yang Jun Changqiao mainkan? Tentu saja, sebagai pihak yang terlibat, para petinggi Taixuan Shengzong juga mendiskusikan masalah ini. Setiap orang, Yu Linyun, yang baru saja mengambil alih sebagai penjabat patriark, duduk di kepala meja dan berkata dengan cemberut, segera, patriark sekte sepanjang masa akan secara pribadi membawa muridnya untuk melamar pernikahan. Bagaimana menurutmu? Petik 2, sedikit kemarahan melintas di mata para tetua. Bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk melamar pernikahan setelah menyebabkan keributan besar di sekte mereka sendiri? Atau apakah dia benar-benar berpikir bahwa Taixuan Shengzong adalah kesemek lembut yang bisa diganggu sesuka hati? Kepala keluarga, Penatua Sun berkata, meskipun sekte sepanjang masa memiliki dendam dengan kami, itu semua dibangun di atas Penatuaku dan Fang Lingyu. Sekarang dia telah melumpuhkan kultivasi mereka, dendam telah diselesaikan. Mengapa kita tidak berteman dengan mereka? Petik 2. Tidak buruk, penatua lain yang berdiri di samping setuju. Di dunia ini, siapa yang tidak tahu kekuatan sekte sepanjang masa? Terutama ketika mereka menyerang sebuah sekte, mereka dapat memobilisasi ratusan ribu binatang buas. Itu sudah cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Jika mereka memilih untuk melawan mereka, kepala mereka pasti akan ditendang oleh keledai. Di hadapan kekuatan absolut, bahkan sekte-sekte teratas pun harus mengakui kekalahan. Penatua Sun berkata, Wakil Patriark Xia, Jun Changqiao ada di sini untuk melamar cucu perempuan Anda atas nama Su Xiaomo. Sebagai orang yang terlibat, Anda harus mengungkapkan pendapat Anda. Semua orang memandang Xia Tiyi, yang baru saja dipromosikan dari Penatua menjadi Wakil Patriark, dan menunggu dia untuk membuat keputusan. Penatua Xia, Yu Linyun berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Sejujurnya, dia tidak ingin berhubungan buruk dengan sekte sepanjang masa. Sekarang Jun Changqiao mengumumkan bahwa dia di sini untuk melamar pernikahan, tidak diragukan lagi itu adalah pesan bahwa dia ingin berteman dengan mereka. Jika dia menolaknya, akan ada lebih banyak masalah.
Merasakan semua orang sedang menatapnya, Xiati menolak tekanan itu dan berkata, aku masih mengatakan hal yang sama. Pernikahan Sui Yun akan diputuskan olehnya. Petik 2, petik 2. Yu Linyun menggelengkan kepalanya dan berkata, gadis itu tidak ada di sekte. Bagaimana kita bisa membiarkan dia membuat keputusan? Laporan, seorang murid datang dan berkata, saudari Xia sudah kembali. Bagus, Yu Linyun buru-buru berkata, cepat, cepat, biarkan dia datang ke aula utama dengan cepat. Petik 2. Ya, setelah beberapa saat, Xia Suyun memasuki aula utama. Sebelum Patriark dan kakek bisa mengatakan apa-apa, dia berlutut di tanah dan berkata, Patriark, saya setuju dengan pernikahan ini. Yu Linyun segera menghela nafas panjang. Selama orang yang terlibat setuju, itu berarti mereka bisa berhubungan baik dengan sekte sepanjang masa. Faktanya, jika Xia Suyun tidak setuju, para petinggi Taixuan Shengzong akan menasihatinya setelah mempertimbangkan pro dan kontra. Bagaimanapun, kepentingan sekte lebih besar dari apapun. Suyun, Xiati berkata dengan suara yang dalam, apakah anak itu memaksamu untuk setuju? Orang lain tidak akan peduli mengorbankan kebahagiaan seorang murid perempuan dengan imbalan kepentingan sekte, tetapi sebagai kerabat terdekatnya, dia tidak bisa mentolerir cucunya menyerah dengan cara tertentu. Kakek, Xia Suyun berkata, kamu harus tahu kepribadian cucuku. Jika dia tidak mau, tidak ada yang bisa memaksanya. Xiati terdiam sejenak dan menghela nafas, karena itu pilihanmu, aku tidak akan menghentikanmu. Kalau begitu diputuskan, Yu Linyun berkata, Taixuan Shengzong setuju dengan pernikahan ini. 3 hari kemudian, Jun Changqiao, berpakaian putih, datang ke Taixuan Shengzong lagi. Mendampingi dia adalah Su Xiaomo, protagonis dari lamaran pernikahan ini, serta Jiang Ya, Ding Xingwang, Ge Qingming, dan tetua lainnya dari sekte sepanjang masa. Yu Linyun memberinya perawatan terbaik. Dendam antara dua sekte terbentuk ketika mantan patriark bertanggung jawab. Sekarang dia yang bertanggung jawab, dendam tidak akan berlanjut. Sebaliknya, dia akan mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya, dari permusuhan menjadi persahabatan. Wakil Patriark Xia, setelah memasuki aula utama, Jun Changqiao mengeluarkan 10 kotak berat dan langsung ke intinya, hadiah pertunangan yang saya bawa adalah 100.000 batu bintang berujung 6. Tolong jangan menertawakannya. Su Xiaomo tercengang. Patriark sebenarnya menggunakan batu roh 9 benua surga sebagai hadiah pertunangan untuk pernikahannya, dan 100.000 di antaranya. Ini hanya. Tidak, dia sangat tersentuh sehingga dia akan menangis. Batu bintang berujung 6, Yu Linyun dan para tetua lainnya saling memandang. Jelas, mereka belum pernah mendengar tentang biji ini sebelumnya. Jun Changqiao menjelaskan, item ini adalah sumber daya bela diri dari 9 benua surga, tingkat pertama dari medan perang dimensi. Energi spiritual yang dikandungnya setara dengan 10 batu roh benua bintang jatuh kami. Apa? Yu Linyun dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar. 1 batu setara dengan 10, dan 100.000 batu setara dengan 1 juta batu. Masalah besar, benar-benar masalah besar. Mulut Xiati sedikit berkedut. Menurut kebiasaan benua bintang jatuh, bahkan jika keluarga bangsawan mengusulkan pernikahan, hadiah pertunangan hanya beberapa ratus ribu perak. Orang kaya akan menggunakan emas sebagai gantinya. Sumber daya bela diri semacam ini sebagai hadiah pertunangan setara dengan 1 juta batu roh. Itu tidak manusiawi. Tentu saja, Jun Changqiao berkata lagi, ini hanya sebagian saja. Beberapa keping ruang mendarat di depan meja Xiati dan berkata, ada berbagai biji dan tumbuhan di dalamnya, senilai total 10 juta perak. Wakil Patriark Xia, tolong setujui pernikahan antara muridku dan cucumu. Karena semua orang adalah seniman bela diri, hadiah pertunangan harus didasarkan pada seni bela diri. Emas, perak, dan barang berharga lainnya terlalu rendah. Patriark, Su Xiaomo benar-benar meneteskan air mata. Jika dia tidak bergabung dengan sekte sepanjang masa dalam kehidupan ini, dia mungkin harus menjual segalanya untuk mengumpulkan cukup banyak hadiah pertunangan. Yu Linyun menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, Jun Patriark, kamu benar-benar murah hati. Jun Changqiao berkata, jika wakil Patriark Xia tidak keberatan, mari kita bahas waktu tertentu untuk pertunangan. Menurut kebiasaan benua bintang jatuh, lamaran pernikahan tidak berarti mereka akan segera menikah. Mereka harus mengadakan upacara pertunangan terlebih dahulu. Baik, kata Xiati, karena cucunya setuju, dia tentu tidak akan keberatan. Dengan demikian, kedua belah pihak membahas upacara pertunangan selama setengah jam. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadakan upacara pertunangan pada tanggal 6 bulan depan di sekte sepanjang masa. Namun,
Setelah semuanya dibahas, Jun Changqiao hendak pergi. Xia Suyun berjalan keluar dari balik layar, dan berkata, Jun Patriark, aku punya permintaan. Permintaan apa? Su Xiaomo dan aku masih harus memikirkan kultivasi seni bela diri. Setelah pertunangan, tolong jangan mengatur pernikahan terlalu dini. Jun Changqiao tertawa, kalian berdua dapat memutuskan masalah pernikahan sendiri. Saya hanya bertanggung jawab untuk mempersiapkan pernikahan dan menunggu jamuan pernikahan. Terima kasih, kata Xia Suyun. Su Xiaomo terdiam. Tetapi jika mereka menikah lebih awal, apa gunanya bertunangan? Di hari yang sama, Badan Intelijen The Sect of All Times mulai beroperasi. Semua sekte kelas 5 ke atas, serta keluarga bergengsi, menerima undangan pertunangan satu demi satu. Tidak mungkin, setelah seorang patriark menerimanya, dia berkata dengan kaget, ini hanya upacara pertunangan murid, dan undangan itu dikirim ke Provinsi Si Tenggara saya. Bukankah ini sedikit terlalu besar? Petik 2. Pernikahan adalah peristiwa terpenting dalam hidup. Upacara pertunangan tidak lebih dari perjamuan untuk kerabat dan teman. Sekte sepanjang masa yang mengirimkan undangan pertunangan ke seluruh dunia terlalu terkenal. Jun Changqiao memikirkan hal yang sama. Su Xiaomo menjadi presiden bagi murid-murid sekte sepanjang masa untuk bertunangan. Itu harus megah dan indah. Kepala keluarga, salah satu petinggi bertanya, apakah kamu akan pergi? Ya, Patriark berkata, sekte sepanjang masa mengirimkan undangan. Siapa di dunia ini yang tidak berani pergi? Dengan demikian, banyak keluarga dan sekte mulai bersiap. Jun Changqiao menemukan Li Qingyang dan berkata, menurut kebiasaan benua bintang jatuh, berapa banyak uang yang harus dibawa oleh orang-orang yang berpartisipasi dalam upacara pertunangan? Sistem meraung, apa yang megah dan indah? Ini adalah alasan untuk mengirimkan undangan. Sekte sepanjang masa baru saja menyebabkan keributan di Taixuan Shenzong dan mengejutkan pembangkit tenaga listrik dari seluruh dunia. Siapa yang berani menolak ajakan dari mereka? Apakah mereka akan pergi dan menyelesaikannya? Belum lagi uangnya, mereka setidaknya harus membawa beberapa hadiah. Gouseng yang diundang semuanya adalah orang-orang yang bereputasi baik. Mereka pasti tidak bisa pergi hanya dengan mulut mereka, jadi mereka secara alami akan siap. Memikirkannya seperti ini, dia memberi Taixuan Shenzong hampir 10 juta biji dan herbal, sehingga dia bisa menebus sebagian dari mereka. Kerugiannya tidak terlalu besar. Adapun 100.000 batu bintang berujung 6, Jun Changqiao bersedia mengeluarkannya untuk muridnya, jadi dia tentu saja tidak keberatan. Paling-paling, ketika dia kehabisan, dia akan membawa barang-barang itu ke 9 benua surga untuk ditukar. Meskipun tidak banyak plot yang tersisa di medan perang pesawat, penggunaannya telah ditingkatkan ke level lain. Itu digunakan sebagai stasiun transfer untuk transaksi. Jika dia kekurangan batu roh tingkat tinggi, dia bisa pergi ke pesawat lain untuk menukarnya. Bip. Di kafetaria, Jun Changqiao duduk dan berkata, pada tanggal 6 bulan depan, kakak senior Anda akan mengadakan upacara pertunangan. Saya akan menyerahkan urusan perjamuan ke ruang makan Anda. Ya, Liu Wanxi mengangguk berat, lalu mulai bersiap. Dia secara pribadi pergi ke Patriark, berharap untuk mentransfer sejumlah uang. Lagi pula, sangat mahal untuk mengadakan perjamuan besar. Yuan Gongzi yang pelit segera mentransfer banyak uang. Patriark berani memberi Taixuan Shenzong hadiah pertunangan super mewah, jadi dia harus sangat menghargai Su Xiaomo. Perjamuan upacara pertunangan tidak bisa sembarangan. 10 hari kemudian, pada tanggal 4 bulan baru, para murid mulai sibuk, dan sekte itu tiba-tiba dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna. Seniman bela diri dari seluruh dunia memasuki Ironbone tahun satu demi satu. Jumlah orang bertambah dari beberapa ratus menjadi beberapa ribu, dan bahkan ada orang yang bergegas menunggang kuda. Aku khawatir hanya uang dari hadiah saja yang akan menjadi pendapatan yang cukup besar. Jun Changqiao, yang sedang duduk di aula utama, menggunakan indera spiritualnya untuk menyelimuti kota tulang besi di kaki gunung. Melihat para prajurit datang dan pergi, senyum muncul di wajahnya. Prajurit yang datang lebih awal pasti membutuhkan makanan, minuman, dan penginapan. Selain itu, mereka semua kaya, jadi mereka secara alami akan membawa banyak manfaat ke kota tulang besi. Ini terutama berlaku untuk toko eliksir Tang, yang terletak di kota. Itu selalu menjadi bisnis yang populer, tetapi sekarang, itu penuh sesak dengan orang-orang baik di dalam maupun di luar toko. Wosh! Di luar Ironbone Town, City Lord Han mendarat dan berjalan ke kota. Karena kekuatan sekte sepanjang masa, seniman bela diri dari semua lapisan masyarakat terpaksa menghadiri upacara pertunangan. Ketika menerima undangan itu,
dia tidak hanya sangat senang, dia bahkan berharap hari itu akan datang lebih cepat. Mu Changhong, Situ Haoyun, Yi Tianxing, dan orang lain yang memiliki hubungan baik dengan Jun Changqiao secara alami dengan senang hati mengucapkan selamat kepadanya. Dia bahkan berpikir bahwa menukar hadiah uang tunai untuk jamuan makan mewah jelas merupakan kesepakatan yang bagus. Tanpa kekuatan dan status yang cukup, akan sulit bagi pembudidaya dari provinsi lain untuk menerima undangan. Namun, di Azure Sun County, selama mereka berasal dari sekte atau klan, terlepas dari tingkat kultivasi atau kekuatan mereka, mereka semua akan menerima undangan. Bahkan Qin Haoran, Shen Tong, dan yang lainnya ada dalam daftar undangan. Tentu saja, sekutu mereka, Sekte Gunung Biru, sangat diperlukan. Mereka tidak hanya datang lebih awal, tetapi mereka juga diundang ke sekte sepanjang masa dan ditempatkan di halaman VIP. Kepala Keluarga, Li Qingyang melaporkan, Tuan Istana Si ada di sini. Cepat undang dia masuk. Sebagai sekutu kedua sekte sepanjang masa, Istana Bunga Cerdik juga menerima perlakuan tinggi dan ditempatkan di halaman independen yang berdekatan dengan Sekte Gunung Biru. Jun Patriark tidak ragu-ragu untuk menjadi musuh seluruh dunia demi murid tertuanya. Hubungan guru-murid ini mengagumkan, kata Si Jingxuan. Jun Changqiao berkata, kamu menyanjungku, Tuan Istana Si. Sistem menghasut, menggunakan kata-kata cici saat ini pasti akan berhasil. Tuan rumah, mengapa Anda tidak mencobanya? Enyahlah, berbicara tentang kata-kata murahan, Gou Sheng merasa sedih. Karena setelah banyak tes, dia benar-benar berada di kisaran 0,01. Jadi ketika dia membakarnya, dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mengatakannya lagi. Sistem berkata, jika kamu tidak menggunakannya pada orang yang tepat, itu tidak dapat ditoleransi baginya untuk menjadi lajang. Tuan Istana Si, Jun Changqiao berkata, pertunangan murid akan segera datang, dan ada banyak hal yang harus diurus. Jun, permisi. Si Jingxuan tersenyum, ini bukan pertama kalinya saya pergi ke sekte sepanjang masa, jadi saya sangat akrab dengan tempat ini. Jun Patriark, Anda tidak perlu memikirkan saya. Lakukan hal-hal Anda sendiri. Petik 2. Selamat tinggal. Jun Changqiao meninggalkan halaman dan menunjuk Li Fei yang sedang menggantung lentera di kejauhan, berkata, bocah, gantung dengan benar untukku. Si Jingxuan berjalan keluar dari halaman tanpa melakukan apa-apa, mengagumi bangunan megah dan pemandangan seperti negeri dongeng di sepanjang jalan. Setelah berjalan selama beberapa waktu, dia tiba-tiba berhenti karena Lu Qianqian muncul di depannya dan berkata dengan dingin, bagian belakang gunung dibatasi. Pelanggar tidak diizinkan masuk. Oh, si Jingxuan menjawab, lalu menatap wanita yang sangat baik dalam penampilan dan temperamen. Dia tersenyum, Jun Patriark bersedia menjadi musuh dunia demi Nona Lu. Sungguh patut ditiru. Lu Qianqian tidak mengatakan apa-apa. Si Jingxuan menunjuk ke tempat yang indah di kejauhan, berkata, bisakah saya pergi ke sana? Ya, kata Lu Qianqian dengan tenang. Si Jingxuan berkata, selamat tinggal. Lu Qianqian mengerutkan kening saat dia melihat nyonya istana dari istana Miao Hua pergi. Dia berpikir, apa yang dia maksud dengan itu? Hari ke-6 di tahun baru. Itu adalah hari yang baik. Langit baru saja mulai cerah. Sekelompok besar seniman bela diri berjalan menaiki tangga panjang ke pintu masuk sekte sepanjang masa. Provinsi Si Tenggara, Kota Helin, Keluarga Cui. Hadiah 500 batu roh buatan. Provinsi yang Barat Daya, Kota Qingyang, Keluarga Li. Hadiah 1000 batu roh buatan. Provinsi Lu Timur Laut, Li Tiantian mengeluarkan pengeras suara dan berteriak saat para master dan tetua sekte memasuki sekte sepanjang masa. Sima Zongda mendesak, jangan terus berteriak. Biarkan aku berteriak juga, biarkan aku menunjukkan wajahku. Pergi, istirahat di tempat lain. Jun Patriark, selamat atas pertunangan muridmu. Selamat untukmu, selamat untukmu. Jun Changxiao, yang berdiri di depan aula utama, menyambut berbagai pahlawan yang datang bersamanya dengan senyum hangat di wajahnya. Sekitar 2 jam kemudian, seniman bela diri dari seluruh dunia duduk di meja perjamuan di arena seni bela diri. Orang-orang yang terlibat dalam pertunangan, Su Xiaomo dan Xia Suyun, juga muncul di panggung pertunangan. Acara pertunangan berlangsung sangat sederhana. Kerabat terdekat duduk di aula utama dan disuguhi teh oleh pasangan yang bertunangan. Orang tua Su Xiaomo sedikit gugup. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang biasa, dan mereka dikelilingi oleh para ahli seni bela diri. Adegan itu sedikit menakutkan. Namun, ketika mereka melihat menantu perempuan mereka yang cantik berlutut, senyum muncul di wajah mereka.
Orang tua Xia Suyun duduk di sisi pengantin wanita. Mereka tidak terlalu berbakat dalam seni bela diri. Meskipun mereka adalah murid dari Taixuan Shengzong, mereka selalu menjalankan bisnis sekte di luar dan jarang kembali. Ayah mertua, ibu mertua, Su Xiaomo berlutut dan memberi mereka teh. Silakan minum teh. Cek. Jun Changqiao, yang sedang duduk di depan aula utama, berpikir dalam hati, orang ini benar-benar berkulit tebal. Dia memanggilku seperti itu bahkan sebelum mereka menikah. Sistem berkata, bagaimana dia bisa menemukan seorang istri jika dia tidak berkulit tebal? Itu selalu membingungkan. Ketika sampai pada berkulit tebal, tuan rumah telah menolak cetakan telapak tangan alam atas. Kualitasnya terjamin, jadi kenapa dia masih jomblo? Mungkinkah dia terlalu berkulit tebal, dan tidak ada ruang untuk meningkatkan egg-nya? Setelah Su Xiaomo dan Xia Suyun menyajikan teh, upacara pertunangan berakhir. Sebagai seorang pria, dia harus mengundang para tamu ucapan selamat untuk makan enak. Kalau tidak, bukankah uangnya akan terbuang sia-sia? Sajikan anggur dan hidangannya, Jun Changqiao berkata dengan keras. Ruang makan bertugas menyajikan hidangan, dan ruang gerimis bertugas menyajikan anggur. Hidangannya dibuat oleh Liu Wanxi, dan anggurnya dibuat oleh Lan Kang. Tentu saja, itu semua anggur biasa, bukan mimpi mabuk yang bisa meningkatkan kecepatan energi psionik. Namun, seorang pembuat bir profesional, bahkan anggur biasa yang diseduh olehnya adalah yang terbaik di dunia. Karena itu, ketika semua orang mulai makan, mereka pertama kali dikejutkan oleh makanan lezat, dan setelah minum, mereka langsung melonjak ke 9 surga. Saudara muda Ye, Li Fei meletakkan 2 toples besar anggur di atas meja dan tersenyum. Hari ini adalah hari pertunangan kakak senior Su, kamu tidak bisa menjadi selimut basah. Petik 2, Ye Xingchen mengerutkan kening, berpikir bahwa dia harus menghadapi mimpi mabuk di masa depan, dia berkata dengan gagah berani, isi. Oke, saudara muda Ye, kamu pria sejati. Melihat bahwa Ye Xingchen berencana untuk minum, Li Qingyang buru-buru mengirim pesan telepati ke Liu Wanxi. Saudari junior, apakah kandang ternak terkunci? Terkunci, aku bahkan meminta tetua Zen untuk memperkuatnya dengan formasi. Kalau begitu tidak ada masalah. Setelah makan dan minum sepuasnya, semua orang mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sebelum upacara, mereka memiliki ekspresi pangkat-pangkat. Setelah pergi, mereka memiliki ekspresi pangkat-pangkat. Melihat kekacauan di bidang seni bela diri, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, cepat dan bersihkan. Ledakan. Tiba-tiba, ada ledakan. Li Qingyang langsung menentukan bahwa itu berasal dari kandang ternak, jadi dia menutupi kepalanya dan berkata, saudara muda Ye tidak mungkin merusak formasi dan masuk, kan? Tanda pisah. PS. Tambahkan 1, berutang. Liu Wanxi benar-benar khawatir Ye Xingchen akan lari ke kandang ternak lagi. Dia tidak hanya mengunci pintu terlebih dahulu, tetapi dia juga memiliki pandangan ke depan untuk meminta tetua Zen untuk mengatur semua jenis formasi. Seharusnya tidak ada masalah sekarang, kan? Gadis kecil itu meremehkan tekad Pei Anyu untuk berpisah dari tempat tidur ketika dia mabuk. Setelah perjamuan berakhir, dia berjalan dengan goyah. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa masuk, dia langsung menghancurkan formasi. Ketika Li Qingyang mendengar berita itu dan bergegas, dia menemukan bahwa saudara muda Ye tertutup debu dari ledakan, tetapi dia tidur dengan nyaman di dalam. Semua jenis ternak menggigil di sudut. Mama, mengapa manusia ini ada di sini lagi? Mendesah. Li Qingyang menggendong Ye Xingchen yang mabuk dan menggelengkan kepalanya. Tidak bisakah kamu minum lebih sedikit? Jun Changqiao cukup bingung ketika mendengar ini. Mengapa anak ini suka pergi ke kandang ternak setiap kali dia mabuk? Tidak sampai dia bertanya kepada Hui bahwa dia mengerti. Pei Anyu terlahir miskin dan memelihara sapi dan domba untuk mencari nafkah, jadi dia memiliki perasaan khusus terhadap ternak dan kandang ternak. Hari berikutnya, Ye Xingchen duduk di halaman tanpa ekspresi. Meskipun dia mengalami sakit kepala yang hebat karena minum kemarin, itu tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Dia ingin mengangkat kepalanya dan berteriak, mengapa ini terjadi? Kepala keluarga. Di aula utama, Yuan Gongzi dengan terampil menyalakan sempoa dan berkata, uang hadiah kemarin diubah menjadi batu roh buatan. Totalnya adalah 5,6 juta batu roh. Tidak buruk, tidak buruk. Jun Changqiao tersenyum. Dia memberikan biji Taixuan Shengzong senilai 10 juta batu roh dan menerima begitu banyak batu roh sebagai hadiah uang. Itu adalah cara untuk menghasilkan uang. Saya akan menghasilkan banyak uang dengan 78.000 batu roh. Yuan Gongzi menambahkan,
mempersiapkan pertunangan dan perjamuan menghabiskan biaya 5 juta batu roh. Tidak masalah. Dibandingkan dengan 5 juta batu roh, 5 juta batu roh tidak layak disebut. Setelah upacara pertunangan, Xia Suyun mengikuti orang tuanya kembali ke Taixuan Shengsong. Pada saat yang sama, dia mendapatkan identitas lain sebagai tunangan dari murid ketiga sekte sepanjang masa. Dengan prestise sekte sepanjang masa saat ini dalam kepribadian Jiang Hu dan Jun Changqiao yang sangat protektif, begitu identitasnya terungkap, dia pasti akan lebih kuat daripada murid sekte dalam Taixuan Shengsong. Sui Yun, sebelum dia pergi, Su Xiaomo mengantarnya ke kaki gunung. Dia dengan enggan memegang tangan kecilnya dan berkata, Patriark setuju untuk membiarkanmu tinggal. Mengapa kamu menolak? Saya masih murid Taixuan Shengsong. Bagaimana saya bisa tinggal di sekte sepanjang masa? Orang tuanya hadir, dipegang oleh orang ini menyebabkan wajah Xia Suyi memerah. Su Xiaomo tidak malu sama sekali. Kamu adalah wanitaku. Kamu akan menikah denganku cepat atau lambat. Mengapa kamu tidak bergabung dengan sekte sepanjang masa sesegera mungkin? Lebih-lebih lagi, dia berkata dengan serius, kamu dapat meningkatkan rilem seni bela dirimu lebih cepat di sini. Aku memiliki fisik elemen es. Taixuan Shengsong adalah tempat yang paling cocok bagiku untuk berkultivasi. Kita akan membicarakannya setelah aku menikahimu. Xia Suyun tersipu dan berbalik untuk pergi. Meskipun sekte sepanjang masa memiliki semua jenis sumber daya seni bela diri, dalam hal budidaya elemen es, itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan Taixuan Shengsong. Bagaimanapun, mereka selalu fokus pada budidaya elemen es. Bukankah Lu Qianqian juga memutuskan untuk sementara meninggalkan sekte dan pergi ke Luzhou yang dingin di timur laut untuk meningkatkan kekuatannya? Baik. Su Xiaomo melambaikan tangan dan berkata, Sui Yun, aku akan mengunjungimu di Taixuan Shengsong setiap beberapa hari. Meskipun kata-kata ini indah, setelah melihat Xia Suyun pergi, dia segera memasuki menara pelatihan, alam rahasia ruang waktu, dan alam rahasia hidup dan mati untuk berkultivasi. Dalam hal tingkat kultivasi, dia jauh di belakang Li Qingyang, Xiao Zuiji, dan yang lainnya, tetapi ada kesenjangan yang jelas di antara mereka dalam semua jenis temperamen. Karena itu, dia harus mengesampingkan masalah asmara dan menebusnya sesegera mungkin. Perseteruan antara sekte sepanjang masa dan Taixuan Shengsong pada dasarnya berakhir setelah Su Xiaomo dan Xia Suyun bertunangan. Itu tidak berkembang menjadi pertarungan besar. Itu sempurna bahwa mereka akan bertarung sampai mati. Aula Tuan Li, Jun Changqiao datang ke aula gerimis dan berkata, cari tahu kemana Fang Lingyu pergi sesegera mungkin. Lu Qianqian tidak membunuh wanita ini, hanya melumpuhkan tangan dan kultivasinya. Namun, dia harus menghilangkan akar masalahnya untuk mencegah munculnya penjahat kedua, yang akan membawa potensi bahaya bagi dirinya dan sekte. Dipahami, Li Luoqiu memerintahkan jaringan intelijen luar untuk memulai pencarian menyeluruh. Setelah Yu Linyun mengambil alih sebagai penjabat pemimpin sekte, Fang Lingyu dan Penatuaku diam-diam pergi. Tidak ada kabar tentang mereka setelah itu. Kepala keluarga, beberapa hari kemudian, Li Luoqiu melaporkan, Fang Lingyu tampaknya telah menghilang begitu saja. Saya telah mencari di 9 negara bagian utama tetapi tidak dapat menemukannya. Itu agak merepotkan. Jun Changqiao mengerutkan kening dan kemudian bertanya, apakah ada berita dari Sol Rache? Tidak, kata Li Luoqiu. Jun Changqiao berkata, ras ini pandai bersembunyi. Kita harus menyelidikinya dengan cermat. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, kita harus menyelidikinya dengan cermat. Oke. Suruh Penatua Jiang menemukan Fang Lingyu. Penatua Jiang pergi setelah upacara pertunangan, kata Ye Zichen. Dia pergi mencari suster lagi. Ya, saat pemahamannya tentang roh primordial semakin dalam, pemikiran spiritual Jiang yang menyebar lebih luas. Karena itu, dia sering keluar untuk mencari batas ketika sekte tidak sibuk, meskipun dia tidak menemukan apapun. Meskipun 9 negara besar, jaringan intelijen sekte telah diatur dengan sempurna. Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, jika dia masih hidup dan tidak dapat ditemukan, mungkin dia telah pergi ke 3 negara bagian di luar negeri. Li Luoqiu setuju, aku juga berpikir begitu. Jun Changqiao berkata, ketika Penatua Jiang kembali, saya akan membawanya ke negara perikanan Laut Timur untuk mencoba peruntungannya. Saya khawatir hanya patriark yang bisa memikirkan murid dan tetuanya seperti ini di dunia ini, kata Li Luoqiu sambil tersenyum. Jun Changqiao berkata, mereka semua adalah darah dagingku. Aku harus mencintai mereka semua. Di gua yang lembab dan gelap, Penatuaku duduk bersila dengan wajah pucat. Tidak peduli bagaimana dia menjalankan metode kultivasi mentalnya, sulit untuk berkomunikasi dengan roh di dantiannya.
Kultivasi wanita ini bagus di level Wu Sheng, tetapi meridiannya dipatahkan oleh tendangan Jun Changqiao. Sekarang dia tidak berguna. Tentu saja, jika ada harta surga dan bumi yang kuat, adalah mungkin untuk memulihkan meridiannya. Di sisi lain, Fang Lingyu tidak hanya memiliki tendon di tangannya yang patah, tetapi inti spiritual di dantiannya juga telah meledak. Dia benar-benar kehilangan kemungkinan berlatih seni bela diri. Sial, Penatuaku berkata dengan marah, jika saya tahu bahwa Lu Qianqian akan bergabung dengan sekte sepanjang masa, saya akan membunuhnya setelah dia diusir. Menguasai, Fang Lingyu membuka matanya dan berkata dengan lemah, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Dia tidak lebih lemah dari Penatuaku. Bagaimanapun, dia cemburu pada fisik dan kultivasi Lu Qianqian, jadi dia diam-diam menghalanginya, tetapi pada akhirnya, dia masih ditekan olehnya. Sayang, Penatuaku menggelengkan kepalanya dan berkata, murid, apa yang harus kita lakukan? Tuan, Fang Lingyu berjalan untuk mendukungnya dan berkata, beri aku kultivasimu, dan aku akan membantumu membalas dendam. Memberimu kultivasiku, mata Penatuaku dipenuhi dengan keterkejutan. Memukul, pada saat ini, tangan kanan Fang Lingyu yang terluka diletakkan di dahinya. Lampu hijau menyala di matanya yang lemah, seolah-olah dia adalah iblis yang terbangun dari neraka. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ah, jeritan datang dari gua, dan atribut agung dan aneh mendesing. Setelah semuanya hilang, Fang Lingyu berdiri di tempat dan dengan lembut mengangkat tangannya. Merasakan meridian dan inti spiritualnya berangsur-angsur pulih, dia berkata dengan gembira, ini benar-benar berhasil. Ini benar-benar bekerja. Petik 2. Gadis. Tiba-tiba, suara seram terdengar di telinganya. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Fang Lingyu menjadi tenang dan berkata, saya sekarang dapat melahap segalanya untuk meningkatkan kultivasi saya. Betul sekali, suara seram itu berkata, tapi prasyaratnya adalah kamu harus pergi ke negara bagian Gurun Utara. Ada cara untuk membuatmu lebih kuat di sana. Negara Gurun Utara, Fang Lingyu berpikir sejenak dan buru-buru pergi. Adapun Penatuaku, dia sudah berubah menjadi mayat kering dan berbaring di gua. Dari ekspresinya yang samar dan ganas, dia pasti sangat kesakitan sebelum dia meninggal. Wanita tua ini sangat beruntung bisa hidup setelah menghancurkan kultivasi Lu Qianqian. Pada akhirnya, dia mati di tangan murid yang dia latih sendiri, dan dia bahkan mengorbankan ranah dan kultivasi yang telah dia kembangkan sepanjang hidupnya. Itu sedikit tragis. Astaga, tidak lama setelah Fang Lingyu pergi, beberapa anggota Aula Gerimis mendarat di depan gua dan menemukan mayat setelah masuk. Ada perintah dari atas bahwa setiap tempat yang mencurigakan harus diselidiki secara ketat, sehingga mereka tidak berani gegabah. Sambil menyampaikan berita, mereka juga membawa mayat itu kembali ke sekte sepanjang masa. Jun Changqiao memeriksa dan berkata dengan tatapan dingin, ini adalah balapan jiwa lagi. Di aula medis, Sun Bukong berkata setelah pemeriksaan yang cermat, Patriark, ini adalah mayat perempuan. Petik 2, Jun Changqiao hampir menendangnya ke bumi. Meskipun mayatnya dikeringkan, jelas bahwa itu adalah mayat wanita dari bentuk umum. Kamu sudah meneliti selama setengah hari, dan yang bisa kamu berikan hanyalah tebakan yang bisa dilihat sekilas. Saya tidak bisa menyimpulkan usianya, tapi dia seharusnya terlihat seperti orang tua sebelum dia meninggal, kata Sun Bukong lagi. Jun Changqiao berkata, petunjuk apa lagi yang kamu miliki? Sun Bukong memegang dagunya dan berkata, jika saya tidak salah, mayat wanita ini terluka parah ketika dia masih hidup dan meridian di tubuhnya rusak. Jun Changqiao berkata dengan heran, kamu bisa tahu itu. Ada perbedaan besar antara kulit seseorang yang terluka dan tidak terluka. Misalnya, Sun Bukong mulai memberikan penjelasan medis, tetapi tidak banyak bicara karena menyangkut informasi rahasia. Luar biasa, luar biasa. Setelah mendengarkan analisisnya, Jun Changqiao berkata, saya tidak membuang waktu saya untuk belajar kedokteran dari Penatua Wei. Penatua Wei berkata, saya pandai menanam, tetapi kemampuan saya dalam pengobatan terbatas. Bukong sepenuhnya mengandalkan catatan medis yang ditinggalkan oleh Medical Saint of All Faces untuk menjadi jenius otodidak. Jun Changqiao menepuk bahu Sun Bukong dan menyemangatinya, belajarlah dengan baik, posisi wakil aula master aula medis sedang menunggumu. Ya, Sun Bukong berkata dengan keras. Kemudian, dia menunjuk ke perut mayat, Patriark, ini adalah area yang terluka. Itu seharusnya disebabkan oleh kekuatan eksternal, tidak, dari keadaan cedera, itu seharusnya disebabkan oleh kaki seseorang. Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, satu tendangan untuk mematahkan meridian, metode ini agak kejam, mungkinkah itu karya klan jiwa? Sistem berkata,
ketika tuan rumah berada di Taixuan Shengzong, bukankah dia hanya melumpuhkan seseorang dengan satu tendangan? Petik 2, petik 2. Jun Changqiao kemudian ingat bahwa dia telah melakukan hal serupa, jadi ekspresinya sedikit berubah. Mayat wanita ini tidak mungkin Penatuaku, kan? Usia tidak diketahui, orang tua. Bekas tendangan di perut, meridian putus saat dia masih hidup. Selain fakta bahwa dia tidak mengenakan seragam Taixuan Shengzong Elder, semuanya terlalu kebetulan. Setelah penyihir tua dan Fang Lingyu meninggalkan faksi, mereka pasti tidak akan mengenakan seragam sekolah mereka. Sangat mungkin mereka akan menyamar. Setelah menebak, Jun Changqiao melihat mayat yang sudah kering dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini mungkin benar-benar Penatuaku. Dia masih dalam keadaan menduga-duga sampai Lu Qianqian berjalan mendekat dan berkata, ada jejak lemah elemen es yang tersisa di dalam mayat. Dia seharusnya menjadi kultivator bela diri elemen es ketika dia masih hidup. Jun Changqiao segera yakin, dan berkata, Penatuaku pasti orangnya. Dia sudah mati. Di mana Fang Lingyu? Menurut informasi dari Taixuan Shengzong, hilangnya mereka berdua berarti mereka telah pergi bersama. Kepala keluarga. Sun Wukong menunjuk kepala mumi dan berkata, ada goresan yang jelas di sini. Energi spiritual mungkin telah diserap dari sini. Dia menoleh dan hampir melompat. Itu karena Patriark telah menarik rambutnya di beberapa titik. Dia mengenakan pakaian biru dan kacamata besar. Ada pita merah terikat di kerahnya. Kapan dia ganti baju? Bukankah itu terlalu cepat? Petik 1. Jun Changqiao menundukkan kepalanya dan menyentuh kacamatanya. Dia mengatakan, dilihat dari gerakan tubuh almarhum, dia tidak melawan sama sekali ketika dia masih hidup. Artinya, almarhum tidak berjaga-jaga ketika pelakunya melakukan kejahatan. Masuk akal, kata Xiao Ziji. Sun Wukong meraung keras, masuk akal. Kapan kamu muncul? Mengapa kamu membawa stereo yang dimodifikasi secara ajaib? Pak, Xiao Ziji menyalakan stereo, dan musik latar detektif Kodak mulai diputar. Jun Changqiao menundukkan kepalanya lagi, dan dua sinar cahaya melintas di kacamatanya. Dia berkata, itu benar. Pelakunya sangat dekat dengan almarhum, jadi dia tidak akan berpikir untuk tiba-tiba bunuh diri. Petik 2. Sun Wukong meraung, bahasa burung macam apa yang dibicarakan oleh Patriark? Aku sama sekali tidak mengerti. Patriark, kata Lu Qianqian, pembunuh Penatuaku adalah Fang Lingyu. Betul sekali, kata Jun Changqiao. Petik 2, petik 2. Sun Wukong hampir jatuh. Patriark menyamar dan berbicara dalam bahasa burung, tetapi kakak senior sulung sebenarnya bisa menjawab di saluran yang sama. Ini luar biasa. Saya mengerti. Xiao Ziji memegang dagunya dan berkata, Sun Wukong hampir gila. Saudaraku, tidak ada adegan bagimu untuk muncul di sini. Terlalu banyak memaksakan diri untuk membawa stereo. Jun Changqiao berkata, ras jiwa membutuhkan kebencian dan kebencian untuk menempati tubuh manusia. Dailu seperti itu. Tendon Fang Lingyu terputus olehmu dan kultivasinya lumpuh. Dia pasti telah mengumpulkan banyak kebencian. Ini sempurna kesempatan untuk memanfaatkan situasi. Jadi, dia mendorong kacamatanya dan berkata, hanya ada satu kebenaran. Tubuh Fang Lingyu ditempati oleh ras jiwa, dan kemudian kultivasi Penatuaku diserap ketika dia tidak dijaga. Lu Qianqian berkata dengan wajah dingin, ketika dia masih muda, Penatuaku membawanya kembali ke Taixuan Shengzong dan membesarkannya sebagai putrinya sendiri. Namun, dia dengan kejam membunuhnya. Sungguh tidak berperasaan. Jun Changqiao tidak peduli dengan tindakan Fang Lingyu. Yang dia pedulikan adalah seperti yang dia duga, masih ada jiwa ketiga yang bersembunyi di benua Starfall. Tepuk. Dia bertepuk tangan dan menggelengkan kepalanya. Aku punya sesuatu untuk dilakukan lagi. Tubuh Fang Lingyu yang ditempati oleh ras jiwa tidak menakutkan. Itu bahkan hal yang baik untuk Gou Sheng karena setidaknya dia punya petunjuk. Allah Tuan Li. Jun Changqiao segera memerintahkan, beritahu jaringan intelijen dari berbagai negara bagian dan kabupaten untuk menemukan Fang Lingyu. Berikan perhatian khusus pada apakah ada lingkungan layu dan mayat kering di pegunungan. Ya, Li Luoqiu menjadi sibuk lagi. Seluruh jaringan intelijen mulai beroperasi dengan intensitas tinggi. Dalam waktu singkat, informasi dari berbagai negara dikirim. Kepala keluarga. Tidak lama kemudian, Li Luoqiu datang untuk melaporkan, seseorang yang mencurigakan telah ditemukan di negara bagian Gurun Utara. Negara Gurun Utara. Jun Changqiao mengerutkan kening dan berkata, ada lorong ruang waktu yang menghubungkan pesawat di sana. Apakah jiwa ketiga ingin kembali? Jiwa pertama telah dilatih oleh Arya untuk waktu yang lama dan selalu mengakui segalanya. Jadi, Gou Sheng cukup akrab dengan aspek ini. Misalnya, terakhir kali di negara bagian Gurun Utara,
Ketika dia membawa Ye Xingchen dan Sangguan Sinyao untuk memperkuat barisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Susunan, mereka kebetulan bertemu dengan Dai Lu, yang dihasut oleh jiwa pertama. Itu memiliki dua tujuan. Pertama, ia ingin kembali ke dunianya sendiri untuk memulihkan kultivasinya dan mengendalikan tuan rumah sepenuhnya. Kedua, ia ingin mengirim pesan ke jenisnya dan segera kembali untuk menyakiti benua Starfall. Tampaknya, Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, jiwa ketiga berada dalam situasi yang sama dengan jiwa pertama. Ia ingin kembali ke ras jiwa sesegera mungkin. Hahaha, dia menutupi wajahnya dan tertawa seperti penjahat. Karena ada di sini, bagaimana bisa pergi? Wosh, di langit di atas sekte sepanjang masa, Jun Changqiao berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju negara bagian gurun utara. Li Luoqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, ras jiwa yang menyebabkan kekacauan di zaman kuno dan menyebabkan benua hancur telah bertemu dengan Patriark. Ini adalah keberuntungan terburuk dari 18 kehidupan. Negara gurun utara. Fang Lingyu berlari cepat di pasir kuning. Jiwa ketiga di tubuhnya mencuci otaknya di sepanjang jalan. Itu tidak tahu bahwa itu terekspos segera setelah muncul.